Pada awal tahun 1920, terdapat organisasi setiap daerah yang mempunyai keinginan untuk mengusir penjajah yang ada di Indonesia. Dari organisasi tersebut, lahirlah Sumpah Pemuda yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan antar organisasi kepemudaan yang sudah ada. Sehingga terjadi pertemuan antar pemuda tersebut di tahun 1920. Pada tanggal 25 November 1925, diadakan pertemuan, lalu terbentuklah sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Hasil pertemuan tersebut diadakannya Kongres Pemuda yang pertama pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 di Jakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres ini bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan, serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai perjuang kemerdekaan tanah air bangsa kita, dengan ini saya akhiri pidato dari saya. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! Apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama, kita harus membentuk badan sentral. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerahnya dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih bagus bila pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersatu dalam membuat pemerintahan. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri, akan menjadi suatu masalah yang besar. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Usai kongres, para panitia inti sedikit kecewa karena kongres yang pertama ini tidak menghasilkan kata sepakat. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya di dalam bahasa persatuan. Kongres Pemuda kedua berawal dari sebuah keprihatinan atas gagalnya upaya Kongres Pemuda pertama di tahun 1926 untuk segera mewujudkan cita-cita persatuan pemuda. Adanya Kongres Pemuda kedua dipengaruhi oleh berkembangnya pemikiran politik secara terbuka para pemuda. Kemudian disepakati rapat yang pertama diadakan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jonggelingenbon atau KJB Lapangan Benteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda sekalian, acara Kongres Pemuda 2 ini menjadi acara lanjutan Kongres Pemuda 1 yang sudah pernah kita laksanakan sebelumnya. Kita semua hadir di sini dengan dasar ingin bersama-sama mewujudkan persatuan.
Sudah selayaknya kita bersatu untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Saya setuju dengan usulan bahasa persatuan, tetapi saya kurang setuju jika bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Mohon maaf Bapak Tobroni, saya menyanggah pendapat yang Anda kemukakan. Setahu saya, bahasa Melayu banyak digunakan di wilayah Indonesia. Jadi, menurut saya, bahasa Melayu cocok untuk dijadikan sebagai bahasa persatuan. Para hadirin sekalian, izinkan saya mengemukakan mengenai syarat persatuan Indonesia. Syarat persatuan Indonesia tidak hanya memiliki bahasa persatuan, namun kita juga harus mempelajari sejarah, hukum, pendidikan, dan tentunya dengan kemauan yang sungguh-sungguh kita dapat mewujudkan persatuan bangsa tersebut. Harapan saya di Kongres Pemuda kedua ini kita dapat mewujudkan impian kita, yakni persatuan Indonesia. Para hadirin yang berbahagia, berdasarkan hasil rapat pertama, saya, Nur Purnomo, mengusulkan mengenai pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Menurut saya, perempuan akan menjadi tonggak keberhasilan sebuah penerus bangsa, di mana dengan penerus bangsa, kita dapat mewujudkan cita-cita luhur kita. Dari perempuan, kita akan mendapatkan pemahaman pertama. Dari perempuan, kita mendapatkan pengajaran-pengajaran dari segala aspek kehidupan. Maka dengan dasar itu, saya mengusulkan mengenai pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Terima kasih. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan masih adanya pemerintahan Belanda di negeri ini, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus melakukan suatu perubahan demi keberlangsungan bangsa dan negara. Saya ingin mendirikan perguruan tinggi nasional semurni-murninya, karena melalui pendidikan dan pengajaran, kita terus dapat menentang kolonialisme Belanda. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, di sini saya ingin mendirikan perguruan tinggi nasional untuk mencetak pemuda-pemudi bangsa yang tangguh dalam menantang kolonial Belanda. Nama dari perguruan tinggi nasional adalah Taman Siswa. Tak akan selamat negara ini jika hanya separuh bangsa ini yang memperoleh perhatian dan menikmati kemajuan, sedangkan separuhnya lagi ditinggalkan dalam kebodohan. Sudah lama kaum laki-laki menjadi raja dalam pergaulan hidup dan kadang dalam rumah tangga. Tapi tidak pantas pada zaman sekarang ini kalau laki-laki masih hendak menunjukkan kekuasaannya. Sebagai perempuan, dia hanya memahami apa yang diperbolehkan. Rapat kedua membahas masalah pendidikan. Purnomo Wolan dan Sarmidi Mangoen Sarkoro sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Hasil kongres kedua ini dibicarakan oleh Sugondo Jojo Puspito dengan keputusan yang disetujui oleh semua peserta rapat. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia. Memutuskan, pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia untuk memakai. Sebelum kongres ini ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia karya dari Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres tersebut ditutup dengan mengemukakan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir,
Rumusan itu diucapkan sebagai Sumpah Pemuda yang berbunyi,